Cek sound, haleluya. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Boom. Bangkit orang muda. Sekali lagi lebih dahsyat. Bangkit orang muda. Mari semuanya orang-orang muda bangkit berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati dan hidup kita masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab Dia Yesuslah Tuhan. Dia permata hati dalam hidup kita. Mari bawa yang terbaik buat Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami segenap anak-anak muda di tempat ini Bapa, menyatukan hati kami untuk beribadah kepadamu Tuhan. Penuhkan kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Sama-sama nyatakan pada Tuhan. Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan
Tuhan Yesus. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa atas segala kasih karunia-Mu Tuhan bagi kami. Di tempat ini Bapa, kami menyatukan hati kami Bapa, membawa pujian dan sembah kami yang terbaik Tuhan kepadamu. Biarlah Bapa, Engkau Tuhan yang bertata, yang bersemayam sepenuhnya setiap pujian dan sembah kami. Sehingga Tuhan hadirat-Mu Tuhan melimpah di tempat ini, melawat setiap kami semuanya pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dari awal hingga akhirnya Tuhan. Roh Kuduslah Tuhan yang beracara di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan dengan bersatu hati kami menolak menghancurkan setiap pekerjaan setan, iblis, penipu, kuasa kegelapan, pengganggu, pengacau, intimidasi setan. Tinggalkan setiap kami dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Sukacita surga melimpah memenuhkan kami semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semuanya sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara semuanya bersuka cita dalam hadirat Tuhan, amin. Dan tentunya sore hari ini saudara semuanya bersuka cita bertemu dengan saudara seiman. Untuk itu berikan salam sebanyak-banyaknya, katakan bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Semuanya yang laki-laki boleh keluar, salam yang wanita, demikian juga yang wanita, salam yang pria. Haleluya. Kita masuk gerbangnya Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Dengan segenap hati kita naikkan pujian bagi Tuhan. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Katakan pada kanan kirimu, Tuhan Yesus baik. Besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita nyatakan Yesus Kristus. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, nyanyi tanganmu, naikkan pujian. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senap hati. Yuk semua berikan jempolnya buat Tuhan. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Dua-dua jempol tangannya buat kepada Tuhan. Amin, dia Tuhan yang baik. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya. Semuanya sama-sama kita angkat suara. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Amin, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik.
Bersama-sama semuanya kita bangkit berdiri, katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, haleluya. Haleluya. Anugerah Tuhan tetap kekal untuk selama-lamanya bagi kita, amin. Haleluya. Saudara, mau kita sepakat bersama-sama berikan tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus hadir di sini, berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tak pernah kita ragu akan kesetiaannya dalam hidup kita. Bersama dengan Tuhan, kita terus jalani hidup kita, amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Katakan sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Yo, semuanya angkat kedua tanganmu. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Denganmu Tuhan, oh, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sambil pandang kanan kirimu, katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh hati kami percaya Tuhan. Ku yakin dan percaya. Yesus, Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan selamanya. Semuanya kita tetap bertepuk tangan. Bersama dengan musik kita memuji nama Tuhan. Semuanya nyatakan, Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan,
percaya dan yakin kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang besar, ajaib dan perkasa segala perbuatanmu Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku segala pujian. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau
sebab Kau yang layak menerimanya, Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, angkat kedua tangan kita bersama-sama. Kita besarkan nama Tuhan, kita puji tinggikan Dia. Haleluya, Tuhan Yesus. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar. Amin. Dia selalu membuatku segala pujian-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, haleluya. Haleluya, terpujilah Haleluya. nama-Mu Tuhan Yesus. Benarlah Tuhan, sebagaimana nyanyian kami berkata yang Kau yang layak. Amin. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan dan Amin. kami agungkan di atas segala-galanya Tuhan. Kemuliaan hormat sembah kami hanyalah bagi Tuhan di Amin. tempat yang maha tinggi. Raja segala raja Tuhan, di atas segala Tuhan. Kami bersyukur buat waktu yang indah yang Tuhan berikan, terlebih lagi bagi muda-mudi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, tentu lawatan-Mu sudah terjadi dengan luar biasa. Amin. Atas setiap mereka Tuhan Yesus, Engkau melihat kerinduan mereka, hati mereka Tuhan, untuk bertemu dengan Engkau Bapa yang baik sorga. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah mereka mengalami pertemuan secara pribadi Amin. dengan Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa bagi setiap umat Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kebenaran Tuhan akan disampaikan di dalam nama Yesus. Dalam Mereka nama Yesus. membukakan hati Tuhan Yesus. Amin. Mereka merindukannya, mereka menginginkannya Tuhan. Dalam nama Yesus, dan roh pengertian itu mengalir turun atas mereka. Sehingga pada saat firman Tuhan disampaikan mereka mengerti. Mereka Amin. bersuka cita, mereka dikuatkan, mereka diteguhkan. Mereka diperlengkapi Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Dalam Bahkan nama Yesus. memberikan iman yang kuat dan teguh kepada setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuasa pengurapan Tuhan bekerja seterusnya Amin. hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini Tuhan hingga pada akhirnya. Kami mau hanya kuasa Tuhan yang bekerja dengan Amin. luar biasa. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, roh jahat, setan, penipu, Dalam kegelapan, nama Yesus. pengganggu, pengacau pikiran, mengembara, gelisah. Dalam nama Tuhan Yesus, menolak firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami usulkan semua di dalam nama Yesus. Segala pekerjaan setan kami tolak di dalam nama Yesus. Dalam nama Demi Yesus. nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat Roh Kudus yang setia, yang luar biasa. Amin. Memberkati, melawat, mengurapi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kemuliaan hormat bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersama-sama, kita berkata Amin. amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari silakan duduk, pemuda-pemudi yang sangat luar biasa, yang sangat mengasihi Tuhan. Haleluya. Siapa yang mengasihi Tuhan, katakan saya. Iya. Kalau saudara tidak mengasihi Tuhan, tentu saudara tidak akan sampai ke tempat ini ya. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita sangat percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kita pada saat ini ya. Karena firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam nama ya Tuhan, maka Tuhan ada di sana. Oke, puji nama Tuhan.
Nah Tuhan hadir bersama-sama dengan kita, mari bersekutu ya. Mari bersekutu saudara, karena untuk itu saudara datang tentu karena merindukan Tuhan. Nah ya, karena tanpa pertemuan dengan Tuhan nanti ibadah ini tidak akan memberkati saudara. Haleluya. Kita sambung saudara, kesungguhan. Nah ya, Tuhan sangat suka anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ya. Tuhan sangat suka saudara, anak Tuhan memiliki hati yang sungguh-sungguh untuk mengikut Tuhan ya. Untuk beribadah kepada Tuhan, untuk hidup di dalam Tuhan, untuk hidup sebagai anak Tuhan ya. Itu Tuhan cari saudara hingga pada saat ini ya. Karena kalau dia sungguh-sungguh itu berarti dari dalam, bukan dari luar. Dari dalam hatinya. Punya kerinduan saudara untuk datang kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Nah ya, untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Kalau dia sungguh-sungguh tentu dia punya kerendahan hati. Ya, kalau dia memiliki kerendahan hati tentu dia membukakan hati buat Tuhan, buat firman Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi itu dari dalam. Kalau dari dalam saudara itu menjadi satu dasar yang kuat. Bagi anak-anak Tuhan untuk hidup di dalam Tuhan ya. Sehingga apapun yang terjadi di dalam hidupnya, yang dihadapkan kepada dia, yang diperhadapkan, yang dihadapinya saudara dalam perjalanannya mengikut Tuhan. Nah itu tidak akan mengganggu kehidupan rohaninya. Maksudnya saudara itu tidak akan membuat dia menjadi lemah, menjadi tawar hati, menjadi galau ya. Tetapi saudara dia terus percaya kepada Tuhan. Nah ya, jadi ini perlu sekali ya bagi setiap anak-anak Tuhan. Nah ya, untuk memiliki kesungguhan hati. Karena tanpa kesungguhan hati saudara tidak akan bisa setia mengikut Tuhan ya. Karena ada harga yang harus dibayar saudara ya. Karena Yesus juga sudah membayar harga ya untuk kita sehingga kita diselamatkan. Harganya itu sangat mahal saudara ya. Bukan dengan emas dan perak ya, tetapi seharga darah Yesus. Ya, darahnya, hidupnya, nyawa diberikan. Tidak hanya sekedar saudara diberikan nyawa begitu saja. Tidak, tetapi saudara dalam perjalanannya untuk sampai ke Bukit Golgota. Nah besok saudara ya, kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus, Jumat Agung. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ada harga yang dibayar. Lihatlah, saudara ketahui pasti ya. Nah itu dituliskan di Alkitab bagaimana perjalanan kehidupan Tuhan Yesus. Sejak dia dikandung oleh ibunya itu Maria. Sampai dia dilahirkan. Remaja saudara. Sampai Yesus melayani. Sampai ke Bukit Golgota. Penuh dengan penderitaan. Penuh dengan apa saudara? Penderitaan. Penuh dengan apa saudara? Bayar harga. Ya, penuh dengan apa saudara yang kasih dalam nama Yesus? Penuh dengan perjuangan kesungguhan. Karena apa? Karena kasihnya. Karena kasihnya saudara ya kepada manusia. Karena apa saudara ingin menyenangkan Bapa. Nah ya, karena itu yang dikendaki Bapa. Karena kan dikatakan Yohanes 3:16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal saudara satu-satunya. Yaitu siapa anak tunggal Bapa? Tuhan Yesus. Haleluya. Nah supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Ditinggalkan sorga datang ke dunia. Kita paling hanya meninggalkan rumah mungkin ya. Kegiatan kita, mungkin aktivitas kita datang kepada. Nah saat ini datang beribadah saudara. Datang kepada Tuhan ya. Jadi saudara datang kepada Tuhan ya. Bukan datang saudara untuk yang lain. Saudara datang kepada Tuhan supaya saudara mengalami pertemuan dengan Tuhan. Haleluya. Nah ya, jadi ada harga yang saudara bayar karena Tuhan Yesus juga ada harga yang dibayar supaya kita diselamatkan. Karena nggak ada jalan yang lain loh supaya kita diselamatkan ya. Haleluya. Gak ada jalan yang lain. Kok ada jalan lain kita bisa pilih saudara ya. Kita bisa tidak ada di sini. Mungkin kita ya di tempat yang lain kalau ada yang jalan yang lain. Tapi tidak ada jalan yang lain. Firman Tuhan berkata Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, aku berkata akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Jadi jalan satu-satunya untuk sampai kepada Bapa, untuk kita diselamatkan supaya kita memperoleh hidup yang kekal hanya Yesus. Dan saudara sudah memiliki Yesus tersebut saudara. Itu satu anugerah, satu kemurahan. Nah luar biasa yang saudara terima
daripada Tuhan diargakan ya. Dan saudara Tuhan mau, nah keselamatan atau Yesus yang sudah saudara miliki itu tidak menjadi milik saudara pribadi. Tapi Tuhan mau supaya saudara sampaikan, beritakan kepada orang lain ya. Supaya orang lain, teman, sahabat, keluarga saudara, komunitas saudara itu bisa juga diselamatkan. Haleluya. Karena Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa ya. Tapi Tuhan mau supaya semuanya berbalik bertobat saudara. Ya jadi Tuhan tidak mau siapapun itu. Dari bangsa mana, dari suku mana, dari bahasa mana. Saudara dari negara manapun saudara. Tuhan tidak menginginkan seorang itu binasa. Tapi Tuhan mau supaya semuanya diselamatkan. Haleluya. Nah sama seperti kita saudara ya, diselamatkan. Begitu juga Tuhan mau orang-orang di luar sana supaya diselamatkan. Jadi saudaralah yang dipakai Tuhan ya. Jadi mari, nah pemuda-pemudi ya supaya saudara memiliki kesungguhan. Yalah kita baca saudara dari Ibrani 6 ayat 11. Ini sambungannya. Oke, maaf. Maaf, John ini John. Haleluya, kita buka ya, Ibrani 6 ayat 11. Kita baca bersama-sama 1-2 ya. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya ya. Ini saudara adalah permintaan. Nah Paulus kepada jemaat Ibrani. Sekarang firman Tuhan ini disampaikan kepada saudara pribadi lepas pribadi. Haleluya. Nah ditekankan di sini supaya masing-masing semuanya sama. Sama saudara ya, menunjukkan apa? Kesungguhan yang sama. Menunjukkan kesungguhan yang sama. Enggak ada satu orang sungguh-sungguh, yang lain tidak sungguh-sungguh. Si A sungguh-sungguh 100%, si B ini hanya 90%, si C ini 75%. Atau saudara si D-nya memberikan hatinya 50%. Bukan seperti itu. Tetapi Tuhan mau saudara, dikatakan ya supaya kamu masing-masing berarti pribadi lepas pribadi, baik pemudanya, baik pemudinya, dikatakan menunjukkan ya, saudara harus tunjukkan, haleluya, ditunjukkan berarti dikerjakan ya kan firman Tuhan Sabtu kemarin, ditunjukkan saudara, dipertunjukkan, saudara kan tahu kan orang yang sungguh-sungguh kan, haleluya, misalnya saudara, nah setiap saudara ini disuruhlah ya, ada satu saudara ini yang dikerjakan. Misalnya yuk, coba yuk masing-masing, yuk semua misalnya menyapu. Nah ya, atau apalah kita buat, atau menulis, mencatat. Nah ya, nah di sini kan nanti akan terlihat saudara siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang tidak. Ya kan, haleluya, itu pasti kelihatan saudara. Ya nggak mungkin saudara dikatakan dia sungguh-sungguh, ya dia menunjukkan kesungguhan, dipertunjukkan kesungguhan saudara, tapi dia tidak mencatat. Oh itu tidak saudara, ya pasti setiap kita akan tahu, oh si A itu sungguh-sungguh mendengar. Misalnya saat ini ya, nah saya kan bisa melihat siapa yang sungguh-sungguh, tapi saya perhatikan semuanya sungguh-sungguh. Haleluya. Nah siapa yang sungguh-sungguh mencatat, siapa yang sungguh-sungguh mendengar, siapa yang sungguh-sungguh melihat. Nah itu pasti kelihatan saudara. Haleluya. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa si A itu sungguh-sungguh, si B itu sungguh-sungguh, si C itu sungguh-sungguh saudara. Kenapa? Ada yang dilakukannya, ada yang dipertunjukkannya saudara. Menyatakan bahwa dia sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Ya inilah yang Tuhan mau. Ya, terlebih lagi pemuda-pemudi ini waktunya saudara itu memiliki dasar yang kuat.
dasar yang kuat untuk hidup di dalam Tuhan. Ini waktunya saudara ya, supaya kalau saudara nanti, bukan pemuda-pemudi lagi, ya sudah semakin dewasa, atau sudah saudara misalnya masuk dalam rumah tangga, saudara sudah memiliki dasar yang kuat, karena nanti akan berbeda lagi kehidupan saudara. Ya, saudara akan menghadapi atau saudara menjalani satu kehidupan yang baru lagi. Tidak sama saudara saat saudara pemuda atau saat saudara pemudi. Haleluya. Nah saudara yang kasih namanya tentu pergumulannya, perjuangannya, ya kan, penderitaannya bisa lebih besar lagi tanggung jawabnya. Oh pasti lebih besar lagi daripada saudara saat ini. Ya, masih pemuda atau pemudi. Nah kalau saudara, ini kan masih kebanyakan dibiayain oleh orang tua, iya kan? Haleluya. Nah ya, untuk kehidupannya, masih banyak saudara dapat ini ya beasiswa dari orang tua. Jadi belum begitu tanggung jawabnya, ya belum begitu besar tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya apa saudara ya? Ya ini tadi apa yang sedang dikerjakan lakukan kalau dia sekolah, kuliah, saudara atau ada hal yang lain lah ya. Tapi saudara, kalau saudara masuk dalam kehidupan yang lebih atau di luar nanti pemuda-pemudi, tentu lebih banyak lagi yang saudara akan hadapi ya. Jadi masa muda ini ayo saudara, ini yang menentukan kehidupan saudara untuk masa yang akan datang. Haleluya. Nah ya, kalau dasarnya kuat, yang akan datang beban berapapun saudara yang diperhadapkan kepada saudara, saudara bisa kuat untuk menghadapinya. Haleluya. Nah karena sudah ada dasarnya, ya sudah ada dasarnya dalam hidup saudara untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Jadi mari pemuda-pemudi, ya tidak ada satu pun di antara saudara yang tidak menunjukkan kesungguhan yang sama, ya. Nah saudara ya, harus saudara tunjukkan bahwa saudara itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh untuk mengikut Tuhan, untuk menjadi anak Tuhan, ya untuk memberikan hidup kepada Tuhan. Ya saudara yang kasih dalam nama Yesus, kalau sungguh-sungguh itu tentu saudara akan terobos, ya saudara akan atasi, ada halangan, ada kendala, ya saudara tidak akan menyerah, saudara akan cari tahu Tuhan bagaimana ini, apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku hadapin. Saudara akan bawakan di dalam doa, haleluya. Nah tidak menyerah begitu saja karena ada solusi di dalam Tuhan. Mungkin saudara menurut pemikiran kita, menurut pemikiran saudara nggak ada lagi di jalan keluar. Udah begini nih, sudah begini ditetapkan, sudah begini takdir. Nah nggak ada saudara seperti itu ya. Dalam Tuhan itu ada solusi, ada jalan keluar. Haleluya. Makanya ayo mari datang kepada Tuhan. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, tadi sempat saya baca saudara kitab Efesus ya. Karena sekolah Alkitab Misi Immanuel akan belajar tentang kitab Efesus. Nah itu kan saudara dituliskan oleh siapa? Paulus ya. Ternyata Paulus ini saudara sebelum dia dieksekusi, dia itu saudara dalam rumah tahanan, memang gak di penjara. Tetapi dikatakan tangannya itu dibelenggu kan di waktu zaman dahulu seperti itu, tangannya dibelenggu dengan orang yang lain saudara. Ya, jadi dia tidak bisa bebas lagi, dia terikat. Dibelenggu, memang gak di penjara, dia di rumah tahanan. Tetapi saudara yang kasih nama Yesus, luar biasanya, walaupun keadaan Paulus itu seperti itu saudara, masih banyak ya jiwa-jiwa yang datang untuk dilayani. Padahal tangannya sudah terbelenggu saudara, maksudnya ya terikat kepada yang lain lagi. Ya, jadi dia tidak bebas ini, walaupun dia tidak di penjara di dalam rumah tahanan, tapi dia masih melayani saudara. Ya, kemudian saudara yang kasih nama Yesus ada muridnya siapa ya? Tihikus ya. Nah itu yang menuliskan. Jadi Paulus ini menyampaikan, ayo tuliskan, sampaikan ini kepada umatku yang ada di Efesus, jemaatku yang ada di Kolose, jemaatku yang ada di Filipi, saudara. Nah Paulus ini masih terus saudara, ya berbicara tentang apa? Kebenaran. Padahal saudara, dia mau dieksekusi itu. Ya, 2 tahun dia di rumah tahanan. Nah sesudah itu apa saudara? Kepalanya dipenggal. Karena apa saudara? Kebenaran. Ya, karena dia kebenaran, karena dia beritakan Injil Tuhan. Karena dia memberitakan kebenaran. Bukan karena dia berbuat jahat. Ya, bukan karena dia melakukan suatu tindakan. Nah yang salah saudara, tidak. Tapi Paulus ini melakukan tindakan yang benar. Jadi kita ini saya ini saudara saat membaca itu, waduh, kita ini saudara sungguh luar biasa ini ya.
masih begitu bisa bebas dan harganya belum begitu mahal. Nah saudara, kita berikan untuk kita mengikut Tuhan. Ya paling masih dari diri kita lah. Mungkin saudara ada kendala-kendala. Nah kita bisa saja itu jadi alasan bagi kita untuk tidak datang, untuk tidak beribadah, untuk tidak mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Paulus ini saudara tidak menyerah. Walaupun keadaannya seperti itu, dia gak sungut-sungut. Dia tidak persalahkan Tuhan. Nah, luar biasa banget ini Paulus ini. Haleluya. Ya, dia nggak sungguh-sungguh di situ, nggak merintih-rintih, ya, tidak berkata Tuhan, oh ternyata begini ya, tapi dia nikmatin. Aku ini di penjara, aku ini ditawan, bukan karena kerajaan Roma, bukan karena pemerintahan Roma, tapi oleh karena aku mengikut Kristus. Dikatakan seperti itu saudara, karena aku mengikut Kristus. Ini sudah bagian yang ditentukan Tuhan dalam hidupku. Luar biasa. Haleluya. Bagaimana? Kita bisa nggak iman kita sampai ke sana? Harusnya bisa. Haleluya. Nah pemuda-pemudi ya ayo, makanya yuk sungguh-sungguh saudara. Nah supaya saudara dibawa. Nah pengertian yang lebih lagi. Ya bukan hanya pengertian saudara, bukan hanya kehendak saudara yang dimengerti. Tapi biarlah kita belajar saudara untuk mengerti kehendak Tuhan. Apa maunya Tuhan? Apa kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Yang harus saudara kerjakan, yang harus saudara lakukan. Haleluya. Kalaupun seolah-olah saudara ditawan. Nah kalau itu memang kehendak Tuhan, saudara kalau saudara mengerti ya, kalau saudara mengerti saudara bisa menikmatin. Saudara tidak akan berkata, oh ternyata begini ikut Tuhan ya, terlalu terikat, banyak kali ininya. Nah banyak sekali persyaratannya. Nah itu karena apa saudara? Karena belum mengerti. Ya, karena belum mengerti akan kehendak Tuhan, tentu karena dia belum sungguh-sungguh. Tapi kalau dia sudah mengerti kehendak Tuhan, kalaupun dia ditawan saudara, seolah-olah waktunya, hidupnya diambil saudara, yang kasih dalam nama Yesus. Karena untuk hidup dalam kehendak Tuhan, kalau dia mengerti pasti dia akan melakukan dengan sukacita. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Saya percaya nah saudara akan sampai ke sana. Ya, itu kehidupan Paulus saudara ya. Kenapa? Nah Paulus seperti itu saudara, karena dia memang luar biasa saudara imannya kepada Tuhan ya. Dia juga mau dikatakan menderita, ya, mau mengalami penderitaan sama seperti Kristus mengalami. Nah itu saudara, ya itu tujuannya, itu visinya. Nah dalam mengikut Tuhan, oke lah puji nama Tuhan lah. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, yuklah ya marilah masing-masing ya pribadi lepas pribadi semuanya menunjukkan kesungguhan yang sama. Makanya ayo ya satu dengan yang lainnya saling mengingatkanlah, saling menguatkan, meneguhkan. Kalau ada satu yang lemah, ayo saudara dikuatkan, jangan dibiarkan. Haleluya. Nah supaya semuanya masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama. Ya sampai apa saudara? Pengharapanmu itu menjadi suatu milik yang pasti. Haleluya. Nah, haleluya ya. Nah kita sementara di dunia saudara ya. Haleluya. Nah kalaupun banyak pengharapan kita, mari percaya saudara ya. Tetap percaya, tetap percaya, tetap percaya. Sampai pengharapanmu itu menjadi suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya jangan menyerah. Amin. Jangan menyerah. Haleluya. Katakan dulu kepada kiri kanannya, jangan menyerah ya. Terus berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi sampai ya untuk menjadi pengharapan itu suatu milik yang pasti. Ya, harapan itu saudara menjadi kenyataan ya. Haleluya. Nah untuk menantikan itu jangan ada yang lemah, jangan ada yang tawar hati. Amin. Apalagi sampai dia mengundurkan diri. Ya, mengundurkan diri dari Tuhan, mengundurkan diri dari mengikut Tuhan, mengundurkan diri dari ibadah, mengundurkan diri dari apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Ya, tetapi teruslah saudara setia sampai kepada kesudahannya. Haleluya. Kita lihat saudara 2 Korintus 4 ayat 16, apa yang dikatakan firman Tuhan ini. 2 Korintus 4 ayat 16, kita baca bersama-sama, semua membaca ya. Keluarkan suaranya, 1, 2 ya. Sebab itu kami tidak tawar hati,
Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah ini saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Contoh dari jemaat Korintus dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tidak pernah tawar hati ya untuk hidup di dalam Tuhan. Amin. Meskipun dikatakan manusia lahiriahnya ya, manusia lahiriahnya nah semakin merosot saudara, mungkin tubuh jasmaninya ini semakin merosot, semakin lemah karena banyak pergumulan, banyak saudara penderitaan yang dihadapi. Jasmaninya ini saudara bisa semakin merosot. Ya, bisa semakin merosot saudara ya, karena lagi diproses, karena lagi dibentuk oleh Tuhan untuk semakin indah. Tapi dikatakan namun manusia batinia, manusia rohani dikatakan terus dibaharui. Kami dibaharui dari sehari ke sehari. Haleluya. Jadi harus mau saudara dibaharui. Jangan pertahankan ide saudara, pendapat saudara, prinsip saudara. Apalagi itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apalagi saudara buat itu jadi alasan bagi saudara untuk jauh dari Tuhan, untuk jauh dari persekutuan. Nah ya, tentu saudara itu tidak benar. Ya tapi mau dibaharui. Haleluya. Dari sehari ke sehari berarti bertambah-tambah. Ya saudara bertambah-tambah indah dalam Tuhan. Amin. Semakin indah di dalam Tuhan. Haleluya. Kalaupun jasmaninya mungkin semakin merosot, tetapi manusia batinia, manusia rohaninya semakin indah karena mau dibaharui dari hari ke sehari. Berarti terus menerus dia mau saudara dibaharui, dia mau diajari, dia mau diproses, dijalaninya saudara dengan sukacita sehingga hidupnya semakin indah di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Dia tahu, dia ngerti, oh aku anak Tuhan. Aku tidak serupa dengan dunia. Aku tidak serupa dengan orang yang di luar Tuhan. Nah ya, jadi hidupnya itu tidak lagi saudara melihat dengan mata jasmani. Tapi dia hidup dengan iman. Haleluya. Nah ya, maksudnya saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, dia tidak lagi lah terganggu saudara dengan sekitarnya secara penglihatannya. Karena dia hidup dengan iman. Haleluya. Percaya kepada Tuhan. Jadi mari pemuda-pemudi saudara mau membukakan hati, memberi hidup saudara untuk dibaharui dari sehari ke sehari ya. Haleluya. Haleluya. Kalau misalnya saudara bertanya kepada kiri atau kanan, apa ya pergumulanmu pada hari? Pasti banyak, pasti mudah saudara untuk menyampaikan. Ya kan? Apa yang mau didoakan ya? Apa ya keinginanmu ya? Apa ya saat ini ya? Yang engkau inginkan, yang kamu gumulkan, apa ya? Nah pasti mudah saudara, pasti saudara semuanya punya. Tetapi saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya ingat. Nah bisa saja saudara, itu Tuhan izinkan ya. Itu untuk memproses hidup saudara. Karena Tuhan mau, nah saudara semakin indah ini tadi, dibaharui dari sehari ke sehari. Haleluya. Nah ya manusia rohaninya tadi baharui Tuhan supaya semakin mengerti kehendak Tuhan. Amin. Nah ya, sehingga saudara, nah tidak akan ini tadi, tidak akan menjadi lemah, tidak akan menjadi putus asa, tapi dia percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu setia, tetap ada di dalam kehidupannya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sambung saudara, ayat 17 sampai 18 dari 2 Korintus pasal 4 tadi. Kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Jadi hendaklah saudara kehidupan anak-anak Tuhan itu seperti ini. Seperti firman Tuhan 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18. Sebab penderitaan ringan ya. Jadi saudara yang saudara alami ini masih penderitaan ringan. Haleluya. Nah ya, karena kan firman Tuhan berkata saudara. Nah ya pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia.
Ya, jadi Tuhan tahu kesanggupan saudara. Makanya firman Tuhan ini berkata penderitaan ringan itu, ya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, nah mungkin saudara, nah saat ini belum bisa berkata bahwa yang saudara hadapi ini penderitaan ringan. Tapi nanti lihat saat saudara mendapat upah, ya. Pada saat kemuliaan Tuhan dinyatakan, pada saat kuasa Tuhan dinyatakan, oh saudara akan terkagum akan perbuatan Tuhan. Ternyata penderitaan yang saudara hadapi ya saat ini itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan nanti dalam hidup saudara. Amin. Ya. Dikatakan ya, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah saudara, ini pasti digenapi. Kalaupun saat ini saudara mungkin belum setuju, ya penderitaan yang saudara hadapi alami saat ini ringan, ya. Kalaupun saudara belum setuju, belum mengakui, aduh begini ringan, aduh berat sekali nih. Sampai-sampai aku tidak sanggup, aku tidak mampu lagi. Ya, aku harus melangkah kemana, apa yang harus aku perbuat, aku pun tidak mengerti. Mungkin bisa saudara itu di hati saudara, di pemikiran saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, itu hanya penderitaan ringan. Tidak sebanding nanti saudara dengan kemuliaan atau jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara. Haleluya, saudara pun akan kagum akan Tuhan, takjub akan Tuhan. Oh Tuhan luar biasa kau. Ajaib kau Tuhan, sungguhlah engkau baik. Engkau setia Tuhan, sungguhlah firman-Mu ya dan amin. Benarlah Tuhan janji-janji-Mu engkau genapi dalam kehidupanku. Nah saudara ya, akhirnya penderitaan yang saudara hadapi, alami itu tidak sebanding dengan apa yang diberikan Tuhan. Haleluya. Haleluya saudara. Sama misalnya, ya saudara kan berlelah-lelah lah ya. Saudara berlelah-lelah sekolah atau kuliah atau bekerja, ya kan? Tapi pada saat saudara lulus, saudara naik kelas, ya kan? Nah, apa yang saudara kerjakan itu kan nggak sebanding, ya kan? Dengan kelulusan saudara, happy-nya, senangnya, haleluya, puji Tuhan, aku sudah lulus. Atau saudara yang bekerja dapat ini tadi, ya, dapat apa saudara? Pemasukannya, dapat gaji tadi, saudara nerimanya, apalagi lebih daripada yang saudara pikirkan. Wah penderitaan sebelum-sebelumnya itu gak sebanding. Saudara sudah tertuju kepada upah. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Ya, begitulah nanti saudara ya. Tuhan akan nyatakan kemuliaannya. Jadi mari ya saudara setujulah dengan firman Tuhan ini ya. Bahwa itu adalah penderitaan ringan ya. Yang sekarang ini yang saudara hadapi. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Maksudnya saudara, ya mereka ini, jemaat Korintus ini hidup dengan iman. Bukan hidup dengan penglihatan, maksudnya apa yang dihadapinya. Ya, apa yang sedang dihadapi mereka. Apa yang sedang dihadapi jemaat Korintus ini, penderitaan, keaniaya. Bukan itu yang mereka lihat saudara ya. Nah haleluya. Tapi mereka melihat Tuhan. Hidup dengan iman saudara. Amin. Oke, puji nama Tuhan ya. Jadi pemuda-pemudi juga ayolah hiduplah dengan iman. Amin. Hidup saudara dengan iman ya. Hidup dengan iman. Jangan hidup saudara dengan apa yang saudara hadapi saat ini. Maksudnya jangan terima itu. Hidup dengan iman. Karena firman Tuhan berkata sebagaimana imanmu jadi padamu. Nah ini, jadi sesungguhnya saudara, nah kehidupan kita ini itu ada di tangan kita. Karena Tuhan Yesus sudah sediakan segala-galanya. Haleluya. Makanya hidup dengan iman. Hidup saudara tidak dengan, ini tadi firman Tuhan berkata ya, yang tidak ini yang kelihatan. Tapi hiduplah dengan yang tak kelihatan saudara, itu hidup dengan iman. Amin. Haleluya. Karena sebagaimana imanmu akan dijadikan kepadamu. Ya, bagaimana saudara hidup dengan iman? Yaitu hidup dengan firman Tuhan. Amin. Nah ya, saudara harus memperlengkapi hidup saudara dengan firman Tuhan. Ayo, supaya bagaimanapun keadaan saudara, nah tidak mengganggu kehidupan rohani, tidak mengganggu iman saudara, tidak mengganggu, nah ya
untuk mengikut Tuhan. Tidak mengganggu saudara, untuk saudara bisa semakin bertambah-tambah. Tapi tetap saudara nikmati hidup dalam Tuhan ya. Baik dalam suka maupun dalam duka, baik lagi dalam diproses saudara atau lagi dalam ini jawaban-jawaban doa. Saudara yang kasih nama Yesus, saudara tetap bisa menikmatinya. Amin. Nah seperti firman Tuhan berkata, yuk Ibrani 10 ayat 38-39. Satu dua ya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Hidup yang kekal saudara, itu yang kita tuju ya. Makanya pemuda-pemudi yang setia, jangan mengundurkan diri. Haleluya. Siapa orang benar? Siapa orang benar? Katakan saya. Iya ya. Jadi saudara orang benar yang sudah dibenarkan. Nah ya, oleh darah Yesus. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Saudara, hidup dengan iman, jangan hidup dengan perasaan. Ya. Jangan hidup saudara dengan ini tadi. Dengan pemikiran saudara yang bertolak belakang dengan firman Tuhan. Tapi hiduplah dengan iman. Haleluya. Haleluya. Coba dulu tanya kiri dan kanannya. Tanya dulu imanmu saat ini apa ya? Ayo tanya dahulu yuk. Ya. Imanmu saat ini apa ya? Kan hidup dengan iman. Jangan hidup dengan penderitaan. Hidupku saat ini aku gak punya duit Kirim ya. Belum datang ya. Kirimannya telat Nah ya, jangan hidup saudara dengan ini ya, dengan nilaiku lagi anjlok ya, atau saudara keluargaku lagi begini, lagi A, B, C, D. Jangan hidup dengan itu, tapi hidup dengan iman. Berarti keluar dari sana. Sudah ditanya? Haleluya. Tanya dahulu. Ayo jangan malu-malu, ayo supaya semua ngerti, ayo. Sudah? Kan dikatakan, tapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Apa iman saudara? Ya harus saudara supaya itu menjadi kenyataan. Kalau saudara gak memiliki iman, gak menjadi kenyataan nanti. Kan sebagaimana imanmu jadi padamu. Apa yang saudara imani? Apa saudara sudah? Udah ditanya tadi? Sudah ya? Udah jawabannya? Apa iman saudara? Supaya saudara tertuju ke sana. Makanya jadi langkah-langkah saudara pun ya kan akan mengarah ke sana. Tapi kalau saudara nggak memiliki iman, ya saudara nanti ya di lingkaran itu saja lah, diputar-putar di situ saja. Aduh memang sudah begini hidupku, aku sudah ditakdirkan begini. Gak harus seperti itu saudara. Haleluya, harus keluar dari lingkaran itu tadi, yaitu hidup dengan iman. Ya. Kalau misalnya saudara kesulitan ekonomi, kesulitan apa saudara ya? Kesulitan apa? Kesulitan untuk mungkin ya bukan mungkin masa depan ya, karena secara penglihatan udah nggak benar lagi, maksudnya nggak mungkin lagi nih aku untuk maju. Udah memang begini aku ditetapkan, gak ada seperti itu. Memang saudara dengar dari Tuhan ya. Anakku, engkau sudah kutetapkan memang seperti ini, pas-pasan aja ya, nikmati saja. Atau saudara dengarkan seperti itu. Atau pemikiran saudara, mata saudara yang berkata seperti itu, ayo keluar dari sana. Haleluya. Sudah dijawab tadi? Satu dulu bertanya, dijawab. Baru yang jawab tadi tanya, imanmu apa ya saat ini? Udah? Nanti saya tanya ini. Ayo saudara, ini firman Tuhan. Tadi kan saudara orang benar. Orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Jadi orang yang benar itu akan hidup oleh iman. Saudara harus hidup dengan iman. Jangan hidup dengan kesulitan. Ya. Kalau saudara terus hidup dengan kesulitan, ya saudara di lingkaran itu terus. Makanya perlu iman supaya keluar dari kesulitan. Haleluya. Sudah? Sudah ada jawabannya? Sudah ya? Haleluya. Oke lah, puji nama Tuhan. Saudara tidak usah takut kalau saya tanya.
Karena sudah menundukkan kepala semuanya. Oke lah, puji nama Tuhan, nanti saya akan tanyakan ya. Tapi satu hal, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, ya. Dan apabila dikatakan ia mengundurkan diri, ya, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ya, jadi Tuhan itu enggak ini saudara ya, tidak suka kepada orang yang mengundurkan diri. Mengundurkan diri, ya, dari apapun itu, dari kesetiaan, dari sungguh-sungguh, ya. Kemudian dari apa yang Tuhan percayakan. Nah, Tuhan tidak suka saudara ya. Nah, Tuhan katakan aku tidak berkenan, maka aku tidak berkenan kepadanya. Nah ya, makanya saudara, firman Tuhan kita pada hari ini Ibrani 6 ayat 11 tadi kesungguhan. Nah, ini yang Tuhan mau. Ya, kalau yang mengundurkan diri saudara itu berarti enggak sungguh-sungguh. Tuhan tidak berkenan kepada anak-anak Tuhan yang seperti itu. Haleluya. Dan tentu kita mau kan hidup kita berkenan kepada Tuhan, ya. Jadi marilah hiduplah dengan iman saudara ya. Jangan hidup dengan kesulitan yang saudara hadapi saat ini. Jangan saudara nikmati, ya saudara renungkan, apalagi lagi sendiri saudara, aduh kok begini hidupku ya, bagaimana nih. Nanti saudara lihat pula nanti backlink ya, saudara kira pula nanti jus ya. Nah saudara tidak seperti itu ya, haleluya, haleluya. Nah ya, jadi yuk hidup dengan iman supaya saudara bisa keluar dari kesulitan yang sedang saudara hadapi pada saat ini. Oke, puji nama Tuhan. Ya, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri, ya, dan binasa. Saudara, kasih dalam nama Yesus. Jadi kemungkinan besar orang yang mengundurkan diri itu pasti binasa. Nah, karena firman Tuhan berkata, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Karena dia sudah buka celah. Pasti dia semakin mengundurkan diri, semakin jauh dari Tuhan, semakin jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Akhirnya apa saudara? Jatuh dalam dosa. Upah dosa apa saudara? Maut, akhirnya binasa. Nah ini, ya. Jadi kemungkinan besar orang-orang yang mengundurkan diri itu akan mengalami kebinasaan. Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup, ya, kita adalah orang-orang yang percaya dan yang memperoleh hidup. Saudara ya, nah taruh ini di hati saudara ya, bahwa saudara adalah orang-orang percaya dan yang memperoleh hidup. Haleluya. Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, supaya kita belajar, kita nikmati karena kita hidup di dalam Tuhan, bukan karena fasilitas, bukan karena situasi dan keadaan. Nah, membuat saudara itu menjadi berubah ya. Kalau keadaannya baik, saudara pun senang. Kalau keadaannya enggak baik, saudara tidak senang, enggak. Saudara, tapi mari kita belajar, kita hidup dalam Tuhan. Jadi senang atau tidak, suka atau saudara tidak suka atau duka, nah kita bisa tetap hidup, menikmatinya saudara. Haleluya, karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Nah ya, jadi tidak saudara akan membuat kita galau. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi mari saudara setia terus ya, sampai untuk menjadi pengharapanmu itu suatu milik yang pasti. Jangan menyerah. Ya, jangan menyerah, pegang firman Tuhan. Pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hatimu oleh Roh Kudus. Ya, yang diberikan Tuhan kepadamu, Roma 5:5. Nah begitulah saudara intinya. Ya, jadi pegang firman Tuhan ini. Haleluya. Jadi saudara enggak salah kalau berharap kepada Tuhan. Karena pengharapanmu tidak mengecewakan. Tapi kalau saudara berharap kepada manusia, ini nanti saudara bisa kecewa. Haleluya. Jangan berharap pada dosen, jangan berharap kepada bos saudara. Ya, aduh mudah-mudahanlah dosenku ini bermurah hatilah. Mudah-mudahanlah guru ini ya bermurah hatilah, diberikan aku nilai baik. Oh mudah-mudahanlah bosku ini, pimpinanku ini. Nah ya, dia bermurah hati. Wah, ini gajiku dinaikkan 2 kali lipat. Saudara tidak usah berharap seperti itu. Mari berharap kepada Tuhan. Haleluya. Nah Tuhan bisa pakai siapa saja. Nah kalau iman saudara seperti itu akan menjadi kenyataan. Tapi ada tindakan yang harus saudara kerjakan, lakukan. Haleluya. Saudara yang kasih nama Yesus itu satu kesaksian. Kesaksian yang benar. Yang saya kerjakan, lakukan saudara kan. Saya inginlah saudara masukan saya itu berlipat kali ganda. Misalnya saudara ya. Pemasukan saya itu saya katakanlah dahulu misalnya saudara itu 1 juta ya.
persepuluhannya kan 100.000 kan. Tapi saya bertindak dengan iman, saya mau berlipat kali ganda. Saya dengan iman saya katakan, saya kasih saudara persepuluhan saya itu 200.000. Ya, nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah ini kan saya berharap kepada Tuhan, bukan berharap pada manusia. Saya tidak berharap saudara kepada ini tadi ya, pemimpin tadi supaya dia bermurah, dinaikkanlah. Tidak, saya tapi bertindak saudara. Bertindak, ya apa yang saya lakukan, kerjakan. Saudara yang kasih nama Yesus, saya tambahkan saudara, itu iman saya. Dan saya percaya saya dipimpin oleh Tuhan, pimpin oleh Roh Kudus. Benar saudara, betul, benar saudara yang terjadi ya. Kemudian saudara, memang benar masukan atau, yang saya dapatkan itu 2 kali lipat. Ya, enggak lagi 1 juta tapi menjadi 2 juta. Itu saya ya, karena saya dipimpin oleh Roh Tuhan tentu. Dan itu iman saya. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, jadi ayolah, marilah. Nah ya, saudara kerjakan, lakukan. Nah ya, seperti firman Tuhan tadi saudara, hidup dengan benar. Orangku benar, hidup oleh karena iman. Ya, apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi setia melakukan firman Tuhan. Haleluya. Setia ya, walaupun saudara masih muda. Itu saya masih muda, masih single saudara ya. Belum hidup berkeluarga. Nah saya hidup dengan iman, saya kerjakan, saya lakukan. Terjadi, tapi itu ya saya dipimpin Roh Kudus. Kalau saudara dipimpin Roh Kudus seperti itu silakan, tapi kalau tidak jangan. Nah saudara yang kasih nama Yesus, tetapi itu memang milik Tuhan ya. Pemuda-pemudi belajar saudara untuk melakukan firman Tuhan, itu harus saudara kembalikan itu karena itu adalah milik Tuhan. Oke lah, puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih nama Yesus, jadi jangan menyerah. Ayo hidup dengan iman, hidup dengan percaya, berpegang teguh pada firman Tuhan. Sehingga saudara, pengharapanmu itu kelak saudara menjadi satu milikmu yang pasti. Ya, untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Akhirnya itu ada di tangan saudara. Haleluya. Tidak hanya menjadi pengharapan saja, tapi itu menjadi kenyataan. Itu ada di tangan saudara. Ya, itu menjadi milik saudara, benar-benar menjadi milik saudara. Tidak lagi pengharapan, tidak lagi dengan iman, tetapi itu menjadi milik saudara. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, karena Tuhan itu setia. Setia kepada firman-Nya, setia kepada janjinya saudara. Haleluya. Tuhan itu gak bisa mengingkari janjinya. Amin. Nah bahkan saudara supaya Abraham itu lebih percaya lagi kan, janji itu saudara ditingkatkan, diangkat menjadi apa? Sumpah. Kalau sumpah gak lagi bisa menggugat itu. Jadi naik tingkatannya. Lihatlah saudara ya. Ya, supaya saudara, Tuhan itu apa ya? Menyatakannya, inilah aku yang sesungguhnya, betapa aku mengasihi. Betapa aku ingin janji-janjiku itu digenapi dalam hidupmu. Haleluya. Nah ya, jadi gak janji lagi saudara. Tapi diangkat saudara menjadi sumpah. Jadi gak bisa enggak, harus jadi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, pemuda-pemudi saudara harus terus hidup dengan iman. Ya. Sampai pengharapan itu menjadi milik suatu yang pasti. Sampai akhirnya saudara, karena Tuhan itu setia. Haleluya. Makanya dikatakan saudara, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya, Tuhan sudah mengawali dari hidupmu. Di dalam hidupmu Tuhan akan teruskan saudara hingga pada akhirnya. Haleluya. Jadi dari awal kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan terus saudara berjalan di dalam janjinya ini sampai akhirnya itu menjadi milikmu. Amin. Haleluya. Makanya dikatakan aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Amin. Nah ya, jadi Tuhan itu enggak berubah. Haleluya. Kita yang perlu berubah. Makanya dikatakan akulah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Sama saudara, aku yang awal yang berjanji kepadamu, dan akhirnya juga yaitu seperti itu. Tidak berubah. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, berarti Tuhan itu memang ini saudara, kepada pendiriannya itu kuat sekali.
enggak tergoyahkan. Tidak akan tergoyahkan. Ya tetap saudara di dalam pendiriannya. Ya. Oke lah, puji nama Tuhan. Makanya dikatakan yuk kita lihat Wahyu 1 ayat 8. Kita baca bersama-sama Wahyu 1 ayat 8. 1, 2 ya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Haleluya. Nah ya, jadi dikatakan aku adalah Alfa dan Omega, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, bahkan yang maha kuasa. Haleluya. Nah siapa saudara yang bisa menandingi Tuhan? Siapa? Gak ada. Awal saudara dikatakan yang sudah ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, bahkan yang maha kuasa. Siapa yang sanggup melawan? Ayo, di mana Tuhan tidak ada? Oh enggak ada, Tuhan tetap ada. Haleluya. Yang ada, yang sudah ada dalam perjalanan, bahkan yang akan datang, bahkan maha kuasa. Nah saudara, ya, jadi Tuhan itu setia. Setia dalam segenap kehidupan kita. Ya, Tuhan itu setia dalam segenap kehidupan saudara. Bagaimanapun keadaan saudara, Tuhan tetap ada dalam hidup saudara. Haleluya. Ya, makanya hidup saudara dengan iman. Jangan saudara rasakan kalau baik keadaan saudara, oh Tuhan ada. Oh, saudara pun bisa menikmati bahwa Tuhan itu ada. Kalau saudara berhasil, saudara pun berkata, oh terima kasih Tuhan, benarlah Engkau ada. Ya, nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Ya, tapi kalau keadaan saudara nggak baik, saudara nggak bisa mengatakan bahwa Tuhan itu ada. Ya sudah nggak benar kita. Padahal dikatakan saudara, aku adalah Alfa dan Omega, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, bahkan maha kuasa. Berarti dalam segenap kehidupan, nah perjalanan hidup kita Tuhan itu ada. Amin. Nah perjalanan hidup kita kan gak baik-baik selalu kan. Haleluya. Gak selamanya baik, hari ini baik, mungkin minggu ini baik saudara. Ya semuanya beres, semuanya ada. Minggu depan mungkin ada sesuatu terjadi. Nah apakah saudara saat sesuatu terjadi itu Tuhan gak ada? Oh Tuhan tetap ada. Haleluya. Nah ya, makanya jangan hidup dengan perasaan, jangan hidup dengan penglihatan mata jasmani, tapi hiduplah dengan iman bahwa Tuhan itu ada, sudah ada, dan akan datang. Berarti setia di dalam setiap perjalanan hidup kita sampai akhirnya Tuhan itu ada, bahkan dikatakan Tuhan itu maha kuasa. Wahyu 21 ayat 6. Yuk, haleluya. Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Oke, kita melihatnya di sini saudara, Alfa dan Omeganya ya. Jadi katanya firman-Nya lagi kepadaku, jadi diteguhkan lagi. Tadi kan kita baca Wahyu 1 ayat 8. Nanti kalau saudara cari di Wahyu ini banyak sekali ya. Diteguhkan lagi saudara di Wahyu 21 ayat 6 ya. Betapa Tuhan itu tidak pernah berubah, kita yang perlu berubah. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang mengawali dari hidupmu dan akan mengakhirinya. Makanya tadi firman Tuhan berkata saudara, Tuhan tidak berkenan kepada orang yang mengundurkan diri. Saudara ya, pasti dia akan binasa. Nah ya, karena Tuhan awali, Tuhan akan mengakhirinya dalam hidup saudara. Ya, Tuhan gak pernah bekerja setengah. Nah kenapa saudara? Nah ada anak-anak Tuhan, ya sepertinya Tuhan itu bekerja setengah dalam kehidupannya karena dia meninggalkan Tuhan. Oh bukan, karena dia saudara yang mengundurkan diri ya. Kalau Tuhan itu awal dan yang akhir ya. Dia mengawali dalam hidup saudara dan akan mengakhirinya. Oke, puji nama Tuhan, haleluya. Yuklah kita lihat saudara. Yuk, Filipi 1:6. Satu dua ya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia
yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Ya, siapalah kita ini sehingga Tuhan Yesus begitu setianya dalam hidup kita. Ya, siapa kita saudara? Sampai Tuhan itu sangat meyakinkan kita bahwa Dia itu setia. Haleluya. Bagaimana kita bisa meninggalkan Tuhan? Bagaimana kita bisa saudara berpaling dari Tuhan? Ya, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Ya, jadi Tuhan itu sangat beriman, kita ini setia sampai kepada kesudahannya. Tuhan sangat percaya saudara ya dengan kita. Haleluya. Yuk mari kita hargakanlah ya kepercayaan Tuhan itu saudara ya, dengan kita terus setia kepada Tuhan ya. Jadi Tuhan yang sudah memulai pekerjaan baik loh ya, pekerjaan baik dalam kehidupan saudara. Nah ya, dan akan meneruskan sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Itu tadi, karena Allah itu, Tuhan itu adalah Alfa dan Omega, yang ada, sudah ada, dan yang akan datang, dan yang maha kuasa. Oh, luar biasa, itulah Tuhan kita yang tidak pernah meninggalkan kita dan selalu ada dalam kehidupan saudara, yang tidak pernah berubah. Kita yang berubah-ubah saudara. Hari ini kita percaya bisa, besok enggak. Hari ini kita menyala-nyala, besok tidak. Nah ya, hari ini kita sangat beriman, besok kita enggak beriman. Nah saudara ya, nah itu manusia saudara, tapi Tuhan enggak inginkanlah ya kita seperti itu. Kalau Tuhan itu tetap konsisten, tetap saudara kepada pendiriannya, tetap kepada firman-Nya. Nah bagaimanapun dunia ini, nah berubah-berubah, firman Tuhan tidak pernah berubah. Ya, firman Tuhan ini berkuasa, ya, berkuasa saudara, menyatakan firman-Nya, menyatakan janji-janjinya. Amin. Haleluya. Oh, Tuhan enggak mengalami kesulitan. Ya, kalaupun dunia ini semakin sulit, oh Tuhan enggak mengalami kesulitan. Firman Tuhan ini enggak mengalami kesulitan saudara, untuk menjadikannya. Amin. Untuk menggenapkannya dalam kehidupan saudara. Ya, itulah saudara Tuhan kita yang begitu luar biasanya. Makanya kita tidak perlu takut ya sebagai anak Tuhan untuk hidup saudara di akhir zaman ini yang semakin sulit dikatakan saudara ya. Tetapi kita ada Tuhan yang luar biasa. Amin. Yang setia dalam hidup kita ya. Okelah, puji nama Tuhan. Yo, Ibrani 10 saudara. 35, 36. 1, 2 ya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah tadi kan firman Tuhan, Ibrani 6 ayat 11 sampai akhirnya. Nah itu menjadi milik saudara. Nah yang tadi, nah ya, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Jadi jangan lepaskan kepercayaan saudara. Amin. Pegang teguh terus janji Tuhan. Pegang saudara, pegang, imani, lihat saudara sudah mendapatkannya, maka itu akan dijadikan pada saudara. Haleluya. Nah ya, Tuhan mau saudara keluar. Tuhan sangat ingin Tuhan keluar dari keadaanmu, dari situasi, dari kesulitanmu saat ini. Nah ya, Tuhan mau. Nah Tuhan sangat mau saudara bisa keluar dari sana. Oleh sebab itu yuk, jangan lepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Kalau saudara lepaskan tentu saudara rugi, karena ada upah yang menanti. Haleluya. Bahkan upah itu saudara dikatakan besar, bukan kecil. Ya, bukan seperti UMR Jogja, besar. Haleluya. Berarti berlipat kali ganda, ya. Dari UMR Jogja saudara ya. Kalau saudara lepaskan saudara yang rugi. Ya saudara tidak mendapatkannya. Makanya jangan lepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan, jangan lepaskan kepercayaanmu kepada janji-janji Tuhan. Nah ya, saudara sampai saudara memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Haleluya. Yuk ayat terakhir, Yakobus 1:12. 1, 2 ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ya,
Jadi lagi-lagi Tuhan mau supaya anak-anak Tuhan itu setia. Jadi dikatakan sampai Tuhan berkata, ayo kamu tetap berbahagia. Ya kalaupun saudara di dalam pencobaan. Amin. Haleluya. Nah ya, tidak hanya pada saat doamu dijawab Tuhan. Tidak hanya pada saat saudara diberkati, berhasil, beruntung. Nah tidak hanya saat itu ya. Tapi dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi Tuhan mau, kalaupun saudara di dalam pencobaan yang Tuhan izinkan, biar saudara tetap nikmati. Amin. Tetap nikmati karena Tuhan ada di sana. Haleluya. Nah kadang-kadang saudara kena pencobaan ini, nah ini tadi kita pun saudara sudah pakai pikiran kita. Ya, bahwa Tuhan tidak ada bersama dengan kita. Makanya kita jadi apa? Galau. Ya, jadi galau. Jadi ini saudara ragu. Jadi bimbang, aduh kalau begini nanti hidupku bagaimana ya ke depannya ya. Nah kalau begini terus bagaimana ini nanti, bagaimana ini jadinya. Nah saudara yang kasih nama Yesus ya. Nah jadi kita tadi jadi ini saudara tidak percaya tadi. Nah ya padahal itu Tuhan izinkan saudara untuk menguji iman kita. Haleluya. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Haleluya. Oke lah, puji nama Tuhan. Nah pemuda-pemudi yang sangat mengasihi Tuhan ya. Jadi mari saudara tetap setia kepada Tuhan, berpegang teguh terus kepada janji-janji Tuhan. Amin. Tetap percaya saudara kepada Tuhan ya. Bagaimanapun keadaan saudara saat ini. Nah kesulitan apapun yang saudara hadapi, tetap percaya Tuhan itu ada bersama saudara. Tidak pernah meninggalkan. Amin. Ya Tuhan ini tetap ada. Tuhan ini tetap ada. Ya bersama dengan saya. Ya saat ini. Di sini saudara atau nanti selesai ibadah di rumah. Dimanapun. Dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak baik. Tuhan itu tetap ada. Tetap ada. Haleluya. Kalau Tuhan tetap ada berarti Tuhan bertanggung jawab dengan hidup kita. Bukan hanya bersama-sama dengan kita. Kemudian Tuhan itu diam-diam aja. Enggak. Berarti Tuhan itu bertanggung jawab dengan hidup kita. Kan Tuhan izinkan itu kesulitan. Tuhan izinkan pencobaan. Tuhan yang izinkan. Berarti kan Tuhan bertanggung jawab. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya tinggal sekarang kita. Mau gak kita tetap percaya pada Tuhan? Mau gak kita terus tetap setia pada Tuhan? Mau gak kita terus beriman kepada Tuhan? Mau gak kita terus tetap percaya kepada janji Tuhan? Harusnya mau. Amin. Karena dikatakan saudara, apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Nah jadi selalu ada upahnya. Haleluya. Ada upah yang menanti iman kita, kepercayaan kita itu ada upah yang menanti saudara. Amin. Nah ya, jadi itu tidak hanya sekedar iman, tidak hanya sekedar kepercayaan. Ada upah yang menantinya. Nah makanya jangan lepaskan. Haleluya. Sampai janji upah yang Tuhan Yesus sudah sediakan itu menjadi milik saudara. Amin. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan Ibrani nama 11 ini digenapi dalam hidup saudara karena saudara menggenapi firman Tuhan ya. Tapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai akhirnya ya. Jadi jangan lepaskan saudara. Amin. Jangan lepaskan ya. Tetap berpengharapan kepada Tuhan, tetap setia sampai kepada kesudahannya. Oke, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati melalui firman Tuhan ini, biarlah pemuda-pemudi bangkit imannya, bangkit saudara kehidupan rohaninya ya. Manusia batininya semakin diperbarui, terus menerus saudara semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Haleluya. Semakin berjalan bersama-sama dengan Tuhan, hidup di dalam kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sabtu depan saudara tentu kita akan terima lagi berkat Tuhan yang luar biasa ya. Puji nama Tuhan, sampai di sini kita akan menyembah Tuhan. Sebelumnya mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh-sungguh mengasihimu Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita bukakan hati biar Tuhan menyelidiki hati kita saudara. Nah kalau kita belum begitu sungguh-sungguh, marilah hari ini
saudara sungguh-sungguhlah. Hati saudara sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari bukakan hatimu, angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Nyatakan dengan segenap hatimu, selidiki aku, lihat hatiku. Tuhan melihat hati kita yang paling dalam. Apakah kita mengasihi Dia atau tidak? Kita nyatakan segenap hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Mari kita nyatakan sekali lagi, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Pemuda-pemudi, adakah engkau mengasihi Tuhan? Mari bukakan hatimu. Tuhan ingin melihat hatimu yang paling dalam. Tuhan tahu apakah engkau mengasihi Dia. Haleluya. Ini waktunya engkau membukakan hatimu kepada Tuhan. Aku sungguh mengasihimu, Yesus, Haleluya Tuhan. yang Maha Tahu Oh, terpujilah namamu. dan menilai Oh hidupku. Yesus Tuhan. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
percaya kepada Tuhan. Situasi keadaan bagaimanapun yang sedang kau hadapi, Tuhan tetap ada bersamamu. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan bertanggung jawab dengan kehidupanmu. Tuhan mengizinkan dengan apa yang kau hadapi saat ini. Tentu Tuhan juga akan memberikan jalan keluar sehingga engkau sanggup untuk menanggungnya. Untuk itu mari tetap percaya terus kepada Tuhan. Jangan lepaskan kepercayaanmu. Mari terus berharap kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, nyatakanlah dengan segenap hatimu, telah kulihat. Mari lihat kebaikan Tuhan. Kebaikan-Mu. Terima kasih yang Tuhan. tak pernah habis di hidupku. Oh, terpujilah namamu Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau setia. Dalam segenap kehidupan kami Kau ada. Selalu dalam hidup kami Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami akan terus percaya kepadamu. Tetap memandang kepadamu Tuhan Yesus. Tetap berharap kepadamu. Karena Kau sanggup Tuhan Yesus menggenapi janji-janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami, yang sangat peduli dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau selalu ada Tuhan bagi setiap umat-Mu. Bagi setiap pemuda-pemudi ini Tuhan. Dalam situasi keadaan bagaimanapun hidup mereka. Dan mereka tetap percaya kepadamu. Oh, tetap berharap padamu Tuhan. Tetap memiliki iman kepadamu Tuhan. Mereka tidak tergoyahkan. Bahkan mereka tidak akan mengundurkan diri Tuhan Yesus. Mereka tetap setia sampai kepada kesudahan. Sebab ada upah yang menanti Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sampai itu menjadi milik mereka yang pasti. Mereka akan terus setia. Mereka akan terus setia. Setia percaya padamu. Setia mengikut Engkau. Setia Tuhan menyerahkan hidup kepadamu Bapa, biar itu jadi bagi setiap pemuda-pemuda remaja dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Firman-Mu Tuhan bekerja terus dalam hidup mereka. Roh Kudus memeteraikan menjadi milik mereka. Mereka mengerjakan, melakukannya Tuhan. Membuat mereka tidak pernah sama. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tipu daya setan, tipu daya dunia ini. Kebimbangan, keraguan, lepaskan setiap umat Tuhan ini. Setiap pemuda remaja dalam nama Tuhan Yesus. Tawar hati, lepaskan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus. Roh berat, lepaskan setiap mereka. Dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kuasa Roh Kudus terus bekerja. Bagi setiap pemuda remaja. Memimpin, membawa mereka ke dalam segala kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Bersama-sama kita berkata. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati, kita lanjutkan acaranya. Haleluya.
pemuda-pemudi BOM, Bangkit Orang Muda. Haleluya, puji nama Tuhan. Pemuda-pemudi remaja semuanya sudah hadir pada malam ini. Sekarang kita akan dengarkan pengumuman kita. Besok pagi kita ada ibadah minggu pagi di tempat ini jam 8 pagi di rumah makan SNI lantai 2. Dan ibadah minggu sore kita jam 5 sore di rumah makan SNI lantai 2. Diharapkan semua pemuda-pemudi remaja yang sudah hadir pada malam ini semuanya bisa hadir di ibadah minggu pagi maupun di ibadah minggu sore. Haleluya. Dan untuk ibadah pemuda-pemudi remaja kita di setiap hari Sabtunya, diharapkan semua pemuda-pemudi yang hadir pada malam ini tetap setia hadir di ibadah pemuda-pemudi remaja kita di setiap hari Sabtu ya saudara. Haleluya. Dan untuk perkunjungan penginjilannya, semua pemuda-pemudi mari semuanya terbeban untuk ikut ambil bagian untuk mengerjakan perkunjungan penginjilannya, baik itu di wilayah timur, barat, utara, dan selatan. Mari kita kunjungi teman-teman kita yang sudah lama tidak datang beribadah, dan mari kita injili jiwa-jiwa baru pemuda-pemudi remaja untuk bisa kita bawa hadir dalam ibadah pemuda-pemudi remaja kita. Haleluya. Dan haleluya, untuk doa berantainya saudara, untuk pemuda-pemudi remaja yang sudah membuat jam doanya, mari kita kerjakan doa berantainya. Doa berantainya sudah saya share di grup kita yang terbaru, grup pemuda-pemudi remaja. Mari kerjakan dengan setia, dan mari pemuda-pemudi remaja yang mungkin belum memasukkan jam doanya nanti bisa hubungi saya, nanti saya akan masukkan. Haleluya. Dan untuk undangan digitalnya saudara, mari kita share dengan sukacita di sosial media kita masing-masing. Haleluya. Nanti setelah ibadah kita akan masuk untuk doa syafaat, kita akan berdoa untuk membela ibadah pemuda-pemudi remaja kita. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Saya undang untuk pelayan persembahan, mari maju ke depan. Mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berikan yang terbaik dengan penuh sukacita. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita bersatu dalam doa. Haleluya, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pada malam ini Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan. Biarlah Bapa, setiap kebenaran firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan yang baru bagi kami Bapa. Dalam nama Yesus memulihkan kami, bahkan Bapa untuk mengingatkan kami untuk semakin sungguh-sungguh mengerjakan Bapa kehidupan kami Bapa, untuk semakin sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama semua kami Bapa pemuda-pemudi yang mendengarkannya, dalam nama Yesus semua kami sukacita untuk mengerjakan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus Tuhan, pada saat ini Bapa, setiap kami pemuda-pemudi remaja akan memberikan persembahan kami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan berkati Bapa, setiap kami memberi dengan penuh sukacita, dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus berkati Bapa, setiap studi anak-anak Tuhan, setiap perkuliahan, bahkan pekerjaan kami, bahkan orang tua kami yang menjadi saluran berkat kami. Di dalam nama Yesus kami percaya berkat Tuhan yang mengalir atas kehidupan kami senantiasa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Kami serahkan Bapa dalam nama Yesus persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami tolak segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, pelit kikir dalam nama Yesus tidak bisa menjamah kami. Kekurangan kemiskinan tidak bisa menjamah kami. Sungguh-sungguh tidak bisa menjamah kami. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, kami hidup dalam tingkap-tingkap langit yang terbuka untuk senantiasa memberkati kehidupan kami Bapa. Syukur Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita mengucap syukur dan kita nyatakan Tuhan Yesus itu baik, amin. Mari kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya
yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Bapa yang di sorga, kami bersyukur Tuhan lawatan-Mu sudah terjadi dengan luar biasa di ibadah pemuda remaja pada hari ini. Dari awal pertengahan hingga pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, pujian, penyembahan, musik sudah kami bawakan kepadamu. Amin. Biarlah Tuhan Yesus menyenangkan Kau dan berkenan atasnya Tuhan, dan semakin memulihkan kami. Supaya kami lebih lagi Tuhan Yesus memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan juga sudah disampaikan. Amen. Pemuda-pemudi remaja umat Tuhan sudah menerimanya Tuhan. Dan Roh Kudus sudah memeteraikan firman Tuhan itu menjadi milik mereka. Di dalam nama Yesus, dan mereka mengerjakan, melakukannya. Menjadi pelaku firman Tuhan, tidak hanya mendengarkannya Tuhan. Yang mengubahkan kehidupan mereka, membuat mereka tidak pernah sama. Terima kasih Tuhan, biar itu jadi. Terima kasih Bapa yang di sorga buat umat Tuhan yang sudah ambil bagian di ibadah pemuda remaja ini Tuhan Yesus. Tentulah segala sesuatu yang mereka kerjakan, lakukan, tidak ada yang sia-sia. Tapi semua yang Tuhan perhitungkan, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Dan kami sangat percaya Tuhan, Sabtu depan semakin luar biasa ibadah pemuda remaja yang tidak hadir pada hari ini. Sabtu depan mereka datang yang sudah hadir Tuhan Yesus, mereka tetap hadir Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap kami, setiap pemuda remaja tentu mengerjakan apa yang menjadi bagiannya Tuhan dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Besok hari kami akan datang ibadah lagi Tuhan dengan penuh kerinduan, baik ibadah minggu raya pagi atau ibadah minggu raya sore. Di dalam nama Yesus tidak satu pun yang meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Biar kami saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah semakin mendekat. Dan sebentar nanti kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan menyertai kami, perlindungan daripada Tuhan menjadi milik kami. Kami tiba dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Dan nanti juga akan ada cara untuk masuk dalam doa sapa dan saling mendoakan. Biarlah lawatan Tuhan terjadi dengan luar biasa Tuhan. Di dalam doa ini juga mereka saling menguatkan dan meneguhkan. Dan berkat-berkat Tuhan akan tercurah dengan luar biasa. Mereka dipenuhi dengan sukacita ilahi yang melimpah-limpah dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami mengusirkan segala perjalanan setan, kegelapan Kau. Dalam nama penggawa, pengacau, pencuri, perampok, niat dan manusia, pelanggaran, sakit, penyakit, kelemahan, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami usirkan, tidak bisa menjamah kami, tidak bisa menjamah perjalanan kami. Dalam nama Yesus kami usirkan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, kami akan terima berkat-Mu. Mari angkatlah kedua tangan, berkat. Terimalah berkat Tuhan, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa yang besar serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat, segala puji hormat hanya bagi Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Dialah yang ditinggikan kekal selamanya. Segala puji hormat hanya bagi Dia. Amin. Selamat malam minggu, Tuhan Yesus memberkati.